Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tema hari ini adalah kerja optimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang mahasiswa sekolah kedokteran membaca sebuah buku karangan Thomas Carlyle. Meski ia hanya mengingat satu kalimat saja, namun pada akhirnya menghantarkan pemuda yang bernama William Osler itu sukses menjadi pengelola Johns Hopkins School of Medicine. Ia menjadi profesor ilmu kedokteran di Universitas Oxford dan mendapat gelar kehormatan Sir dari Ratu Inggris. Inilah satu kalimat itu. Tindakan utama yang harus kita kerjakan bukanlah melihat apa yang terletak samar-samar di kejauhan sana, melainkan melaksanakan apa yang kelihatan dengan jelas di depan mata. Saudara yang terkasih, bila kita renungkan, banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Waktu, tenaga, otak yang cerdas, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya itu adalah aset yang berharga, yang bila digunakan dengan maksimal dapat membawa kita pada puncak sukses. Otak kita saja bila dimanfaatkan dengan lebih optimal akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti Stephen Hawking, walaupun tubuhnya lumpuh, tetapi ia sanggup menjadi guru besar, bahkan menciptakan berbagai rumus fisika dengan otaknya. Ia pun dijuluki sebagai manusia jenius kedua setelah Albert Einstein. Itu baru hal otak, belum yang lainnya. Kita masih memiliki banyak kemampuan yang hebat. Saudara yang terkasih, semua orang sudah diberi anugerah untuk menalar dan menciptakan, sehingga mestinya kita menciptakan sesuatu dengan apa yang telah kita miliki. Karena itu, mari mulai melihat ke dalam diri kita, apa yang kita punya, apa yang ada di tangan kita sekarang. Dan jangan pusing dengan keahlian orang lain. Jangan pusing dengan apa yang tidak ada pada kita. Setiap dari kita, tidak peduli siapapun dan dalam kondisi apapun, sudah diberikan keahlian dan talenta masing-masing oleh Tuhan. Ketika kita dapat mengolah dan mempergunakan keahlian dan talenta yang ada pada kita dan mengerjakan apa yang ada pada tangan kita, maka cepat atau lambat
keberhasilan akan menjadi milik kita. Tragedi kehidupan yang sesungguhnya bukanlah karena kita hanya diberi 1 talenta, melainkan karena kita gagal menggunakan 1 talenta itu. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter rajin untuk mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita menjadi orang yang berhasil dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkannya sehingga dapat memberkati banyak orang. Jangan biarkan kami menjadi seperti orang lain, tapi mantapkanlah niat kami untuk menjadi diri kami sendiri dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka berusaha sekuat tenaga memaksimalkan potensinya yang akhirnya dapat menemukan jalan keluar. Kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini kepada Tuhan. Berikanlah ketekunan, semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.